Waduh, sepertinya benar-benar ada orang lain di rumah ini. Saat Wulan sedang mengutak-atik radio itu, tiba-tiba dia seperti melihat sekelebat sosok perempuan yang berjalan dari dalam kamarnya menuju ke dapur sambil tertawa. Mendengar hal itu, Wulan pun seketika terkejut bukan main. Astagfirullah, suara apa lagi ini ya, wah? Kamera roll, audio on. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Umam di channel mistis kesayangan kita, Wingit Mystery. Kali ini cerita datang dari salah satu subscriber kita yang sudah cukup lama dikirim, tapi baru sempat saya bawakan hari ini. Dan tentu saja nama tempat kejadian kita samarkan. Sebelum kita mulai ceritanya, untuk yang belum subscribe, ayo dong subscribe dulu. Dan untuk yang sudah subscribe, jangan lupa like dan tulis komen di kolom komentar yang sudah disediakan. Oke, tidak usah berlama-lama, langsung saja kita mulai ceritanya. Cerita ini ditulis melalui pesan singkat yang akhirnya kami, dan tim memutuskan untuk menggali dan mengembangkan cerita ini karena menurut saya cerita ini sangatlah berkesan. Selain masih meninggalkan beberapa pertanyaan dan semua misterinya masih belum bisa terpecahkan. Di sini kita sebut saja namanya Wulan. Wulan ini bekerja di salah satu perusahaan jaringan ternama di Indonesia. Dia mendapatkan tugas dinas di luar kota dari perusahaannya. Nah, karena proyeknya cukup memakan waktu sekitar 1 minggu, si Wulan ini memutuskan untuk mencari ataupun menyewa sebuah kos-kosan maupun kontrakan. Saat si Wulan ini mencari kos-kosan di daerah yang ditugaskan oleh perusahaannya ini, bertemulah dia dengan teman sekantornya namanya Dimas. Si Dimas ini memang satu perusahaan dengan Wulan, tapi beda cabang. Karena Dimas adalah orang asli daerah situ, daerah di mana si Wulan ini ditugaskan, maka dia meminta bantuan kepada Dimas. Dan dengan baik hati, akhirnya Dimas pun mencarikan kos-kosan ataupun kontrakan untuk temannya ini, si Wulan. Setelah mencari ke sana kemari, tetapi tidak juga tuh ketemu kos-kosan ataupun kontrakan yang dekat dengan kantor si Dimas dan si Wulan ini ditugaskan. Akhirnya Dimas pun menawarkan alternatif untuk si Wulan ini tinggal di rumahnya yang lumayan dekat dengan kantornya. Memang kantor cabang perusahaan tempat si Wulan ini bekerja dekat dengan tempat wisata. Dan rumah si Dimas ini adalah rumah yang biasa disewakan saat hari libur tiba ataupun hari libur tertentu, ya semacam seperti villa seperti itu. Awalnya si Wulan ini menolak karena mungkin akan merepotkan keluarga Dimas. Tapi di sini Dimas terus saja memaksa, ya mungkin karena Dimas ini karyawan baru ya di perusahaan tempat Wulan bekerja. Otomatis dia kan senang kalau bisa membantu seniornya seperti itu. Karena paksaan dari Dimas, Wulan pun akhirnya tidak enak hati untuk menolaknya. Kemudian dia menyetujui untuk tinggal di rumah Dimas sementara waktu. Singkat cerita, setelah semua persiapan telah selesai, Wulan pun pergi berangkat ke kantornya yang memang jaraknya tidak jauh dari rumah Dimas. Saat tiba di kantor, Wulan pun kembali bertemu dengan Dimas karena memang dialah yang memfasilitasi si Wulan ini selama dia dinas di kota itu. Dimas pun menyapa seniornya itu. "Hai Lan, gimana kabarmu? Maaf ya rumahnya sederhana." "Wah, rumahnya sudah lebih dari cukup, Dim. Terima kasih banyak. Ya, berkat rumahmu aku jadi nggak sewa penginapan selama dinas di kota ini." "Ah, santai aja Lan, anggap saja rumah sendiri." Singkat cerita, malam pun tiba. Setelah mereka menyelesaikan pekerjaannya di hari itu, sebelum pulang, Dimas mengajak Wulan untuk berjalan-jalan sebentar menikmati malam di kota itu sembari makan malam. Lan, jalan-jalan yuk. Mumpung masih sore, mumpung di sini, ayo ku ajak muter-muter dulu. Di sini banyak tempat-tempat asik buat nongkrong loh." Dan tanpa menolak ajakan Dimas, Wulan pun akhirnya menyetujui untuk pergi menikmati indahnya kota. Hingga akhirnya sekitar pukul 11 malam, Wulan dan Dimas selesai berjalan-jalan. Dan Dimas mengantarkan Wulan kembali ke rumah tersebut agar dia bisa segera beristirahat.
Sesampainya di depan rumah, Dimas seketika berpamitan pergi dan Wulan masuk ke dalam rumah tersebut dengan seluruh badannya yang memang terasa sudah sangat lelah. Namun anehnya ketika baru saja Wulan membuka pintu rumah tersebut, tiba-tiba dia mendengar suara radio yang menyala. Serak, serak, serak. Mendengar hal ini, Wulan sedikit bingung karena malam itu dia benar-benar yakin kalau tidak ada orang lain selain dirinya di rumah itu. Loh, kok ada yang menyalakan radio? Dan dengan memberanikan diri, Wulan pun berjalan perlahan-lahan ke alas saklar lampu dan mulai menghidupkan seluruh lampu yang ada di rumah itu. Setelah semua lampu rumah sudah menyala, Wulan mulai berjalan mendekati radio tersebut sambil dia mencoba memanggil-manggil nama seseorang. Halo? Ada orang apa enggak ya? Namun anehnya, malam itu di rumah tersebut Wulan sama sekali tidak melihat adanya siapapun selain dirinya. Keadaan rumah tersebut benar-benar sepi dengan hanya ada suara radio yang terus-terusan berbunyi. Hingga akhirnya setelah Wulan memastikan jika memang tidak ada orang, Wulan pun seketika mematikan radio tersebut. Ceklek. Namun anehnya setelah radio berhenti berbunyi, malam itu tiba-tiba Wulan merasakan seperti ada orang lain yang ada di rumah tersebut. Perasaan tersebut terasa kuat dengan diiringi hembusan angin yang malam itu juga tiba-tiba berhembus pelan menerpa tubuhnya dari belakang. Hus. Merasakan hal itu, jantungnya yang sebelumnya berdetak dengan tenang, malam itu seketika berdetak kencang, yang diiringi tubuhnya yang mulai bergetar secara perlahan-lahan. Dan tidak berhenti di situ saja, malam itu Wulan juga tiba-tiba mencium aroma bunga sedap malam yang tercium kuat entah dari mana datangnya. Merasakan hal itu, Wulan pun mengunci semua pintu yang ada di rumah tersebut dan segera berjalan masuk ke dalam kamar tidur dan menguncinya dari dalam. Di sini Wulan perasaannya itu mulai tidak enak. Dia merasakan rumah ini sepertinya ada yang gak beres. Namun sayangnya sebelum lama Wulan memejamkan mata, Wulan ini tiba-tiba kembali mendengar suara radio yang malam itu kembali berbunyi dengan sendirinya. Tapi anehnya saat itu radio tersebut berbunyi dengan tidak lagi berisik kresek-kresek seperti sebelumnya. Malam itu radio tersebut berbunyi dengan mengeluarkan suara nyanyian lagu yang Wulan pun tidak tahu judulnya karena lagu itu terasa lagu lama sekali. Suara nyanyian tersebut terdengar sangat keras dengan diiringi alunan musik gamelan dan seperti tahun-tahun yang lama seperti itu. Mendengar suara tersebut, jantungnya kembali berdetak kencang sembari melirik ke arah jam dinding yang waktu itu sudah menunjukkan lewat tengah malam. Dan tidak hanya itu, ketika Wulan masih mendengar suara radio terus berbunyi, si Wulan ini juga mendengar dengan sangat jelas suara langkah kaki seseorang yang berjalan di dalam rumah dan sepertinya terdengar sedang duduk di kursi. Waduh, sepertinya benar-benar ada orang lain deh di rumah ini. Pikirannya di dalam hati sambil menarik selimutnya untuk menutupi dirinya karena Wulan merasa ketakutan. Hingga akhirnya Wulan benar-benar mendengarkan suara radio tersebut terus-menerus berbunyi hingga sekitar 2 jam lamanya. Suara nyanyian demi nyanyian waktu itu benar-benar didengarkan perlahan dengan sesekali juga terdengar diganti frekuensinya ini oleh seseorang. Malam itu Wulan memang sama sekali tidak berani memastikan atau hanya sekedar mengintip siapa sebenarnya orang yang sepertinya sedang memainkan radio tersebut. Karena selain sudah sangat ketakutan, Wulan merasa tidak siap jika harus memastikan siapa yang ada di dalam rumah tersebut. Hingga akhirnya radio tersebut berhenti berbunyi sekitar jam 4 pagi. Dan di saat itulah Wulan akhirnya bisa sedikit beristirahat dengan pikiran yang perlahan mulai tenang. Di keesokan harinya, Wulan pun terbangun sekitar pukul 10 siang. Karena waktu kerja yang sudah terlewat, Wulan akhirnya memutuskan untuk tidak masuk kerja serta ingin melihat lebih dalam lagi bagaimana kondisi rumah yang dia tempati. Dan setelah Wulan selesai izin kepada atasannya melalui telepon, pagi itu pun Wulan keluar dari kamarnya dan mulai melihat-lihat bagaimana keadaan sebenarnya yang ada di rumah yang ia tempati tersebut. Singkat cerita, setelah Wulan berjalan cukup lama mengelilingi rumah tersebut, waktu itu Wulan benar-benar yakin jika rumah tersebut tidak ada orang lain selain dirinya. Keadaan rumah tersebut ternyata benar-benar sepi dengan hanya kamar yang dia tempati saat itu terlihat sudah tertata rapi.
Sedangkan kamar lain yang ada di rumah tersebut terlihat masih berantakan dengan ranjang yang terbalik yang memang semestinya tidak mungkin jika ada orang lain yang menempati. Tapi anehnya setelah Wulan sampai di area luar rumah, tiba-tiba Wulan ditegur oleh seseorang yang sepertinya tinggal di sekitar rumah yang dia tempati tersebut. "Mbak, oh iya Bu, Mbak orang mana ya? Kok saya nggak pernah lihat?" Orang yang bertanya tersebut adalah seorang ibu-ibu parubaya yang berusianya sekitar 50 sampai 55 tahun. "Saya teman kerjanya Dimas, Bu. Kebetulan lagi ada urusan kerja di kota ini. Jadi numpang tinggal di sini sementara." "Oh iya, pantesan kok nggak pernah lihat," jawab ibu-ibu tersebut sambil duduk di bangku bambu yang memang terletak tidak jauh dari rumah tersebut. Wulan pun dengan sopan menjawab, "Saya datang kemari lusa, Bu. Saya datang dari Jawa Timur. Nama saya Wulan." Iya Mbak. Mbaknya sendirian tinggal di rumah itu ya?" "Iya Bu." Mbaknya ini kuat juga ya?" Wulan di sini heran dengan pertanyaan terakhir dari ibu itu dan dengan wajah yang serius Wulan pun bertanya kepada ibu-ibu itu. "Maksudnya gimana Bu?" "Jadi gini Mbak, di rumah ini..." Saat ibu ini akan mulai bercerita kepada Wulan, tiba-tiba beliau tampak terkejut sambil melihat ke arah rumah yang dia tinggali tersebut dan langsung meninggalkan Wulan begitu saja. Padahal waktu itu dia itu baru duduk dengan Wulan. Mengetahui hal itu, Wulan pun seketika ikut terkejut dan kebingungan dengan sikap ibu-ibu tersebut karena belum sampai dia menanyakan siapa namanya, beliau malah pergi meninggalkannya begitu aja. Dan tanpa memperdulikan hal itu, Wulan pun akhirnya siang itu kembali masuk ke dalam rumah tersebut dan mulai membersihkannya karena Wulan tahu keadaan rumah tersebut masih sangatlah kotor karena sepertinya memang sudah tidak lama ditempati. Dan di saat itu, Wulan akhirnya mencoba menyalakan radio yang sepertinya menjadi satu-satunya alat elektronik yang ada di dalam rumah tersebut. Hal itu memang sengaja dia lakukan agar si Wulan ini tidak merasa kesepian ketika Wulan sedang membersihkan rumah tersebut. Namun anehnya ketika radio sudah menyala dan Wulan mulai mencari-cari frekuensinya, saat itu sama sekali dia tidak menemukan frekuensi yang jernih. Atau bisa dikatakan radio tersebut sudah tidak mampu menangkap sinyal dari stasiun siaran karena bentuk radio yang memang terbilang sudah sangat tua. Hanya bunyi srek 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 kayak gitu aja. Loh, kok nggak bisa sih? Perasaan kemarin dengar radio ini masih bisa berfungsi loh. Saat Wulan sedang mengutak-atik radio itu, tiba-tiba dia seperti melihat sekelebat sosok perempuan yang berjalan dari dalam kamarnya menuju ke dapur sambil tertawa. Merasakan hal itu, Wulan pun seketika terkejut bukan main, sambil berdiri dan mencari kemana perempuan tersebut berjalan. Dan anehnya sesampainya Wulan di dapur, Wulan kembali tidak melihat adanya siapapun selain dirinya. Kondisi dapur waktu itu tetap sepi dengan hanya ada kompor, piring, dan gelas yang masih terlihat tertata rapi. Hingga akhirnya karena si Wulan ini menganggap jika dirinya tidak sendirian di rumah tersebut, akhirnya dia pun memutuskan untuk menghubungi Dimas melalui telepon agar si Wulan ini bisa sedikit lebih tenang. "Halo Dim." "Oh iya Lan, ada apa ya?" "Aku mau ngomong nih sama kamu. Kamu bisa nggak nanti pulang kerja mampir ke sini?" "Oke deh Lan, siap. Nanti aja ya pulang kerja. Ini kerjaanku double gara-gara kamu nggak masuk." "Hehehe, maaf ya Dim. Ya sudah, nanti kutunggu ya." Dan akhirnya siang itu pun waktu Wulan itu dihabiskan dengan membereskan bagian rumah tersebut agar terlihat sedikit bersih. Sebenarnya ketika Wulan sedang membersihkan rumah tersebut, Wulan sempat beberapa kali mendengar suara orang batuk, suara perempuan menangis, hingga suara anak kecil yang sedang berlari. Namun anehnya ketika Wulan kembali mencari di mana sumber suaranya, Wulan lagi-lagi tidak melihat siapa-siapa. Dan karena Wulan mencoba untuk tidak memperdulikan semua suara tersebut, Wulan pun akhirnya tetap melanjutkan aktivitasnya sambil sesekali menyapa orang yang lewat di depan rumah tersebut. Ya meskipun setiap orang yang dia sapa semuanya tidak membalas sapaannya, malahan terlihat aneh menatap keberadaannya. Dan karena Wulan menganggap jika memang orang di kampung tersebut kurang ramah, akhirnya Wulan pun mencoba cuek sambil terus menyapu bagian dalam hingga ke teras depan rumah. Singkat cerita, waktu pun berlalu begitu saja.
Sore harinya Dimas pun tiba. Ketika Dimas sampai di rumah tersebut, Wulan pun akhirnya menceritakan tanpa basa-basi, seketika menceritakan apa yang sudah dia alami selama menempati rumah tersebut. Dim, maaf ya sebelumnya, bukannya aku bermaksud apa-apa nih. Sepertinya di rumah ini ada yang aneh deh. Aneh gimana sih, Lan? Jadi gini, Dim, di rumah ini setiap malam aku sebenarnya mendengar ada suara orang jalan warawiri. Dan tidak hanya itu, tadi aku juga lihat ada perempuan keluar dari kamar tidur yang kutempati. Dan satu lagi, radio tua yang ada di meja tengah itu tiap malam juga selalu berbunyi sendiri. Mendengar hal itu, Dimas seketika terlihat kaget dan seolah-olah tidak percaya dengan apa yang sudah Wulan katakan. Hah, yang bener. Iya, Dim. Sebenarnya aku mau cerita ini ke kamu sudah dari kemarin. Tapi aku nggak enak aja sama kamu. Namun anehnya, belum selesai Wulan membicarakan semuanya kepada Dimas. Waktu itu Dimas tiba-tiba mendapat sebuah telepon di ponselnya yang akhirnya membuatnya harus segera pergi. Maaf ya Lan, aku ada perlu mendadak nih. Gini aja, besok pagi aku kesini lagi. Kalau kamu nggak betah tinggal di rumah ini, besok aku carikan tempat tinggal lain. Ucap Dimas sambil berpamitan pergi. Mengetahui hal itu, Wulan pun hanya mengangguk sambil tetap menatap kepergian Dimas dengan perasaan yang penuh tanda tanya. Dan karena waktu itu Wulan sudah mendengar suara azan maghrib berkumandang, Wulan pun memutuskan untuk segera masuk ke dalam rumah dan menutup semua pintunya. Dan setelah semua pintu sudah tertutup rapat, Wulan pun segera masuk ke dalam kamar. Singkat cerita, malam itu pun tiba. Malam itu Wulan sama sekali tidak bisa tidur entah kenapa. Bahkan hingga jam menunjukkan 10 malam, Wulan masih saja membuka matanya dengan pikiran yang mulai kemana-mana. Dan puncaknya sekitar pukul setengah 12 malam, Wulan benar-benar mendengar suara radio tersebut kembali berbunyi. Serak, serak, serak. Mendengar hal itu, jantungnya seketika berdetak kencang karena perasaan yang ketakutan. Dan di saat itulah Wulan akhirnya mulai berani untuk melihat siapa sebenarnya yang setiap malam menyalakan radionya. Hingga akhirnya setelah beberapa saat Wulan mengumpulkan keberanian, Wulan pun perlahan berjalan pelan ke arah pintu kamar tidur dengan terus mendengarkan suara radio tersebut yang kini terdengar semakin lama semakin kencang saja. Setelah Wulan membuka pintu kamarnya, Wulan pun perlahan-lahan menuju meja di mana radio tersebut berada. Namun anehnya ketika Wulan sampai di radio tersebut berada, malam itu kembali tidak melihat adanya siapapun di dalam rumah tersebut. Mengetahui hal itu, Wulan pun seketika mematikan radio tersebut dengan sesekali mengarahkan pandangannya ke sana kemari. Klek, suara radio tersebut dimatikan dan Wulan mulai menyalakan semua lampu yang ada di rumah tersebut. Sambil memandangi sekitar, Wulan pun berbicara. Halo, maaf, saya nggak ganggu. Saya di sini cuma numpang sebentar. Dan karena Wulan ini tidak kunjung melihat tanda-tanda adanya seseorang, Wulan pun akhirnya memutuskan kembali ke dalam kamar tidurnya dengan membawa radio tersebut masuk ke dalam kamarnya. Dia berpikir agar radio tersebut tidak lagi berbunyi seperti sebelumnya dan dia bisa beristirahat dengan tenang. Singkat cerita, akhirnya Wulan pun kembali berbaring di dalam kamar tidurnya dengan perasaan yang tentu saja menjadi sedikit lebih tenang. Dan anehnya, bukannya tenang, malam itu Wulan malah mendapatkan sebuah teror yang sepertinya tidak akan pernah bisa dia lupakan. Dan benar saja, ketika Wulan kembali tidur malam itu, Wulan tiba-tiba dikejutkan dengan suara tangisan yang terdengar lirih dan semakin lama semakin terdengar kencang. Mendengar hal itu, Wulan pun seketika terkejut bukan main. Astagfirullah, suara apa lagi ini ya? Wah, belum selesai Wulan mendengar suara tangisan tersebut, tiba-tiba tercium aroma bunga melati dengan diiringi hawa panas yang ada di dalam kamar tersebut. Tiba-tiba terasa lebih panas dari sebelumnya. Hingga akhirnya Wulan memutuskan untuk pergi keluar dari kamar tidur tersebut agar bisa sedikit lebih tenang. Saat membuka pintu kamarnya, tiba-tiba dia melihat adanya sosok tinggi yang mengenakan balutan kain yang berwarna putih. Sosok tersebut adalah pocong. Sosok pocong tersebut benar-benar terlihat sekitar 15 detik lamanya. Bahkan Wulan juga masih ingat kain yang dikenakannya sudah terlihat pudar warnanya.
Dan tidak hanya itu, wajah sosok tersebut benar-benar hitam, mengeluarkan bau yang sangat tidak sedap. Melihat hal itu, tubuhnya seketika lemas dan Wulan pun di sini terjatuh dan pingsan. Di keesokan harinya, ketika Wulan membuka matanya, dia sudah dalam keadaan yang sangat sulit untuk bisa dijelaskan. Pagi itu Wulan terbangun tiba-tiba sudah berada di dapur rumah itu dengan mengenakan pakaian yang sepertinya bukan pakaiannya. Dan tidak berhenti di situ saja. Ketika Wulan bangun waktu itu, Wulan kembali melihat radio tersebut sudah tiba-tiba berada di dalam pelukannya. Mengetahui hal itu, Wulan pun terkejut bukan main dan langsung melempar radio tersebut hingga pecah menjadi beberapa bagian. Wulan di sini menjerit ketakutan dan berlari keluar rumah sambil berteriak meminta bantuan. Ah, tolong! Saking kerasnya suara teriakan Wulan, akhirnya ibu-ibu yang berada di dekat rumah itu pun mendatanginya dan Wulan diajak untuk beristirahat di rumah salah satu ibu-ibu tersebut. Singkat cerita, Wulan pun akhirnya menceritakan semua kejadian yang ada dengan tidak lupa Wulan juga menghubungi Dimas dan semua rekannya karena Wulan mengalami kejadian yang tidak masuk ke dalam akal manusia. Siang harinya, Dimas dan beberapa teman kantornya datang untuk melihat bagaimana keadaan Wulan waktu itu. Wulan masih berada di rumah ibu-ibu tersebut. Saat melihat Wulan, Dimas tiba-tiba terlihat kaget dengan pakaian yang Wulan kenakan waktu itu. Loh, kok pakai baju itu? Kamu dapat dari mana? Aku juga tidak tahu, Dim. Karena memang Wulan pun sebenarnya tidak tahu apa yang sebenarnya sudah terjadi. Hingga pada akhirnya setelah beberapa saat kemudian Dimas pun mulai berbicara tentang kemungkinan yang terjadi pada Wulan. Sepertinya Bu Narsih masih ada di rumah itu. Iyole, ucap tiba-tiba salah satu tetangga Dimas yang saat itu duduk tidak jauh dari tempatnya duduk saat itu. Di rumahmu ini kami sebenarnya juga sering dengar ada suara orang cuci piring, cuci baju, suara orang nangis, hingga suara musik. Di sini dengan penasaran Wulan bertanya kepada Dimas, Bu Narsi itu siapa, Dim? Bu Narsi dulu yang ngerawat Dimas ketika dia masih kecil dan beliaulah juga yang merawat rumah itu. Iya, benar. Bu Narsi dulu memang dipekerjakan oleh ayah sebagai pembantu di keluarga Wulan. Karena saking lamanya bekerja dengan ayah dan tinggal di rumah itu, para tetangga di sini sampai hafal dengan beliau. Selama hidupnya Bu Narsi memang suka dengerin radio dan bernyanyi sambil bersih-bersih rumah itu. Hingga akhirnya ketika Dimas kuliah dan juga sudah tidak tinggal serumah lagi, Bu Narsi meninggal dunia karena kesetrum listrik ketika beliau hendak menyalakan radio kesayangannya. Dan jika nggak salah, baju yang Wulan pakai itu adalah baju yang dipakai oleh Bu Narsi ketika beliau meninggal dunia. Di situ semua tetangga pun juga terlihat diam, seakan-akan memberi isyarat jika semua yang dikatakan oleh Dimas memanglah benar adanya. Sekarang gini aja, ambil semua barang-barang Wulan yang masih ada di dalam, kemudian biar Wulan tinggal di hotel saja. Toh di kota ini juga dia kurang beberapa hari saja kan, biar dia bisa fokus selesaiin pekerjaannya. Ucap salah satu rekan kerja yang saat itu datang. Sudah, jangan terlalu dipikir ya Lan, nanti bisa ganggu kerjaan kamu. Ingat, pesan dari atasan kita, kalau laporan kerjaanmu nggak selesai, kamu bisa dipecat. Mendengar hal itu, Wulan pun akhirnya mencoba tetap tenang dan sudah tidak berani lagi tinggal di rumah tersebut meski hanya untuk 1 malam. Dan cerita ini pun selesai. Semoga kita bisa ambil hikmah dan pelajaran dari cerita kali ini. Dan terima kasih untuk kakak-kakakku yang sudah mendengarkan cerita ini dari awal sampai akhir tanpa di skip. Semoga diberikan kesehatan, keberkahan, dan kelancaran rezekinya. Amin. Sekian dari saya Umam, dan untuk kalian yang mau berbagi cerita ataupun pengalamannya bisa kirimkan ke nomor atau email yang sudah saya tulis di kolom deskripsi ya. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.